Nah, Yo, yo. sebelah. Yalah kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari Waalaikumsalam. kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari laporan akhir produk TAA Bel Tungkat untuk anak tunanetra. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4 dengan saya sendiri, Naura Tifalia dengan NIM 2200322 dan rekan-rekan kelompok yaitu ada Hilwatun Nabila dengan NIM 22003027, Elza Mutia dengan NIM 22003094, Khaira Maulidanti Andrita dengan NIM 22003104, dan Nurul Hanafianita dengan NIM 22003126, serta Mutiara Tri Rahayu dengan NIM 22003199. Di sini kami eh, dengan dosen pengampu yaitu Bapak Johandri Taufan MPD. Baiklah, baiklah bab satu yaitu pendahuluan yang akan dipaparkan oleh Hilwatun Nabila. Kepada Hilwatun Nabila dipersilakan untuk memaparkan bab satu. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan bagian bab satu, yaitu tentang yang pertama ada latar belakang. Di mana latar belakang dari alat yang kami ambil yaitu pendidikan merupakan hak setiap individu, termasuk bagi peserta didik penyandang disabilitas. Dalam konteks pendidikan inklusif, sistem pembelajaran dituntut untuk memberikan akses dan layanan setara tanpa memandang perbedaan fisik, mental, maupun sosial. Salah satu kelompok yang membutuhkan perhatian khusus dalam pendidikan inklusif adalah penyandang tunanetra yang memiliki keterbatasan dalam hal penglihatan dan sangat bergantung pada panca indera lainnya untuk memperoleh informasi dan mobilitas. Untuk mewujudkan lingkungan belajar yang ramah dan aksesibilitas bagi tunanetra, dibutuhkan pemanfaatan teknologi adaptif dan asistif. Yang kedua yaitu ada rumusan masalah, di mana rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana peran teknologi adaptif dan asistif dalam mendukung pendidikan inklusif bagi peserta didik tunanetra. Yang kedua, ada sejauh mana efektivitas penggunaan alat bel tongkat dalam membantu mobilitas dan kemandirian siswa tunanetra di lingkungan sekolah. Yang ketiga, apa saja kendala dan tantangan dalam implementasi alat bel tongkat sebagai teknologi asistif di sekolah inklusif. Dan yang terakhir itu ada bagaimana persepsi guru dan peserta didik terhadap penggunaan alat bertongkat dalam proses pembelajaran dan aktivitas harian di sekolah. Selanjutnya yaitu ada tujuan dari laporan. Laporan yang kami buat atas masalahnya yaitu yang pertama, menjelaskan bagaimana peran teknologi adaptif dan asistif dalam mendukung pendidikan inklusif bagi peserta didik tunanetra. Yang kedua, menjelaskan sejauh mana efektivitas penggunaan alat bal tongkat dalam membantu mobilitas dan kemandirian siswa tunanetra di lingkungan sekolah. Yang ketiga, merincikan apa saja kendala dan tantangan dalam implementasi alat bal tongkat sebagai teknologi asistif di sekolah inklusif. Dan yang keempat itu ada menjelaskan bagaimana persepsi guru dan peserta didik terhadap penggunaan alat bal tongkat dalam proses pembelajaran dan aktivitas harian di sekolah. Mungkin sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Hilwatun Nabila. Selanjutnya, manfaat laporan serta metode pengumpulan data yang akan disampaikan oleh Mutiara Tri Rahayu. Kepada Mutiara Tri Rahayu, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai manfaat laporan. Yang pertama yaitu manfaat teoritis. Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang pendidikan luar biasa dan juga teknologi asistif. Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar teoritis mengenai pentingnya integrasi teknologi adaptif seperti alat bel tongkat dalam mendukung proses pembelajaran dan juga mobilitas bagi siswa tunanetra.
Selain itu, penelitian ini juga dapat memperkuat konsep pendidikan inklusif yang menekankan pentingnya aksesibilitas dan juga keadilan bagi semua peserta didik, termasuk mereka yang memiliki hambatan dalam penglihatan. Yang kedua yaitu manfaat praktis. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi berbagai pihak, bagi guru dan tenaga pendidik. Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan dalam memilih dan juga menerapkan alat bantu yang tepat untuk meningkatkan kemandirian bagi siswa tunanetra di sekolah. Bagi pihak sekolah dan pembuat kebijakan, penelitian ini dapat memberikan pertimbangan dalam pengadaan serta pengembangan fasilitas dan juga teknologi yang ramah disabilitas. Sedangkan bagi orang tua dan masyarakat, penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman tentang pentingnya dukungan teknologi dalam menunjang kemandirian dan juga partisipasi anak tunanetra dalam lingkungan pendidikan. Selanjutnya yaitu metode dalam pengumpulan data. Dalam proses pengembangan produk teknologi adaptif dan asistif berupa alat bel tongkat tunanetra untuk anak tunanetra, metode pengumpulan data dilakukan untuk memahami kebutuhan pengguna, menguji efektivitas alat, serta memperoleh umpan balik untuk penyempurnaan produk. Adapun metode yang digunakan seperti observasi lapangan, wawancara, dan juga uji coba produk. Mungkin sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Mutiara yang telah memaparkan bab 1. Baiklah, selanjutnya pemaparan bab 2 yang akan disampaikan oleh Elza Mutia pada bagian pengertian dan jenis-jenis TAA. Saya ucapkan untuk pembahasan bab 2 yaitu tinjauan materi. Yang pertama tentang pengertian teknologi adaptif dan asistif. Teknologi adaptif yang dirancang untuk membantu individu dengan keterbatasan fisik, sensori, kognitif maupun sosial emosional agar dapat menjalani kehidupan yang lebih mandiri. Teknologi ini memungkinkan anak berkebutuhan khusus untuk mengakses pendidikan, komunikasi, dan aktivitas sehari-hari dengan lebih efektif. Teknologi adaptif mengacu pada modifikasi atau penyesuaian perangkat sistem yang ada agar dapat digunakan oleh individu dengan keterbatasan tertentu. Teknologi ini tidak selalu dibuat khusus untuk penyandang disabilitas, tapi mengalami penyesuaian agar lebih ramah kepada penggunaan bagi mereka. Contohnya adalah pengaturan ukuran teks yang lebih besar pada perangkat digital atau kursi roda yang dapat disesuaikan dengan postur tubuh pengguna. Konsep dasar teknologi adaptif dan asistif didasarkan pada prinsip bahwa setiap individu memiliki hak untuk mengakses lingkungan secara setara, termasuk dalam bidang pendidikan, pekerjaan, dan sosial kehidupan. Teknologi ini dikembangkan dengan memperhatikan faktor-faktor seperti aksesibilitas, fleksibilitas, desain universal, konektivitas, serta efektivitas dan efisiensi. Teknologi harus dirancang agar dapat digunakan dengan mudah oleh individu dengan berbagai kebutuhan khusus, memiliki fleksibilitas untuk disesuaikan dengan kebutuhan fisik penggunanya, serta mengusung desain universal agar dapat dimanfaatkan oleh semua orang tanpa perlu dimodifikasi besar. Selain itu, konektivitas menjadi faktor penting agar teknologi dapat terintegrasi dengan sistem lain guna memberikan manfaat yang lebih luas, serta efektivitas dan efisiensi dapat meningkatkan kualitas hidup penggunanya. Selanjutnya, jenis-jenis teknologi adaptif dan asistif. Teknologi adaptif dan asistif mencakup berbagai alat yang sistemnya dirancang untuk mendukung individu dengan disabilitas agar dapat menjalani aktivitas belajar dan kehidupan sehari-hari secara lebih mandiri dan efektif. Dalam konteks pendidikan inklusif, teknologi ini menjadi sarana penting untuk menciptakan akses yang setara bagi seluruh peserta didik. Berikut beberapa jenis teknologi adaptif dan asistif serta fungsinya.
Yang pertama, bagi siswa tunanetra atau yang memiliki gangguan penglihatan, tersedia berbagai alat bantu seperti tongkat elektronik yang digunakan dengan sensor atau bel sebagai navigasi, perangkat lunak pembaca layar, alat bantu berbasis braille. Selanjutnya, untuk siswa dengan disabilitas fisik, ada beberapa alat bantunya, yaitu teknologi asistif meliputi kursi roda, baik manual ataupun elektrik, meja dan kursi yang dapat diatur ketinggiannya, serta perangkat input alternatif seperti atau joystick untuk mengoperasikan komputer. Sedangkan bagi siswa yang memiliki hambatan intelektual atau kognitif, seperti anak tunagrahita atau autisme, terdapat perangkat lunak pembelajaran visual yang dirancang dengan tampilan sederhana, alat bantu pengingat berupa jadwal gambar, timer visual, serta aplikasi pembelajaran berbasis gambar dan suara yang dapat membantu mereka memahami materi secara lebih konkret. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Ilza Mutia. Selanjutnya kepada Kaira yang akan menjelaskan tentang peran dan landasan teori teknologi adaptif dan asistif. Pada Kaira dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu peran teknologi adaptif dan asistif dalam pendidikan inklusif. Teknologi adaptif dan asistif memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung terwujudnya pendidikan inklusif yang adil dan aksesibel bagi semua peserta didik, termasuk mereka yang memiliki hambatan fisik, sensorik, intelektual, maupun komunikasi. Dalam konteks pendidikan inklusif, teknologi ini berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan kebutuhan khusus peserta didik dengan sistem pembelajaran yang tersedia di sekolah umum. Teknologi adaptif dan asistif memungkinkan siswa dengan disabilitas untuk memperoleh materi pembelajaran, berinteraksi dengan lingkungan sekolah, serta menunjukkan potensi dan prestasi mereka secara optimal. Salah satu peran utama teknologi ini adalah menciptakan kesetaraan akses terhadap informasi dan lingkungan fisik sekolah. Misalnya, bagi siswa tunanetra, alat bantu seperti tongkat dengan sistem bel atau sensor getar dapat membantu mereka bernavigasi di lingkungan sekolah tanpa ketergantungan penuh pada orang lain. Hal ini mendukung terciptanya kemandirian, rasa percaya diri, dan partisipasi aktif dalam kegiatan belajar. Di sisi lain, teknologi seperti pembaca layar, perangkat lunak berbasis suara, dan media pembelajaran taktil memungkinkan siswa tunanetra untuk memahami materi pelajaran secara lebih efektif. Lebih jauh lagi, teknologi adaptif dan asistif juga memperkuat prinsip utama pendidikan inklusif, yaitu Universal Design for Learning atau UDL, yang menekankan pentingnya fleksibilitas dalam penyampaian materi, cara siswa mengekspresikan diri, serta keterlibatan dalam proses pembelajaran. Dengan kata lain, teknologi ini tidak hanya bersifat membantu, tetapi juga memampukan memberi peluang bagi peserta didik untuk belajar dengan cara yang sesuai dengan kebutuhan unik mereka. Peran strategis teknologi adaptif dan asistif juga tercermin dalam mendukung guru dan tenaga pendidik dalam menerapkan strategi pembelajaran yang lebih inklusif. Guru dapat lebih mudah mengadaptasi metode pengajaran ketika tersedia alat bantu yang relevan, sehingga proses pembelajaran tidak hanya bersifat satu arah, tetapi lebih responsif terhadap kondisi dan kemampuan siswa. Selanjutnya yaitu studi terdahulu atau landasan teori relevan. Penelitian mengenai penggunaan teknologi adaptif dan asistif dalam dunia pendidikan telah banyak dilakukan, khususnya dalam konteks pendidikan inklusif. Studi-studi tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi yang tepat dapat meningkatkan aksesibilitas, partisipasi, dan kemandirian peserta didik berkebutuhan khusus, termasuk siswa tunanetra. Penelitian yang dilakukan oleh Susanto 2019 menunjukkan bahwa penggunaan alat bantu mobilitas seperti smart can atau tongkat elektronik mampu meningkatkan kepercayaan diri dan kemampuan orientasi siswa tunanetra dalam lingkungan sekolah.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa teknologi asistif yang dirancang sesuai kebutuhan pengguna dapat secara signifikan meningkatkan kemandirian siswa dan mengurangi ketergantungan terhadap pendamping. Secara teoritis, kajian ini didukung oleh konsep asistif teknologi framework yang dijelaskan oleh Cook dan Polgar 2015 yang menyatakan bahwa keberhasilan teknologi asistif ditentukan oleh kesesuaian antara alat bantu, pengguna, dan lingkungan di mana alat tersebut digunakan. Selain itu, teori Universal Design for Learning atau UDL yang dikembangkan oleh CAS atau Center for Applied Special Technology mendasari pentingnya menyediakan akses pendidikan yang fleksibel, yang memungkinkan semua peserta didik, termasuk mereka dengan disabilitas, memperoleh materi pembelajaran dengan cara yang sesuai dengan kebutuhan dan gaya belajar masing-masing. Dengan merujuk pada studi terdahulu dan teori tersebut, laporan ini berupaya untuk mengevaluasi secara lebih spesifik peran alat bel tongkat sebagai salah satu bentuk teknologi asistif yang mendukung mobilitas dan partisipasi siswa tunanetra dalam pendidikan inklusif. Penelitian ini juga bertujuan untuk melihat sejauh mana alat tersebut telah diimplementasikan serta bagaimana tanggapan guru dan siswa terhadap penggunaannya di lingkungan sekolah. Baik, sekian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Khaira yang sudah memaparkan. Selanjutnya pada bab 3 yaitu hasil dan pembahasan yang akan dipaparkan oleh Nurul. Kepada Nurul dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan mengenai bab 3 yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama itu ada deskripsi implementasi atau studi kasus. Bel tongkat untuk tunanetra merupakan salah satu teknologi adaptif dan asistif yang dirancang untuk meningkatkan kemandirian penyandang tunanetra dalam bernavigasi di lingkungan sehari-hari. Produk ini menggabungkan tongkat putih konvensional dengan sensor elektronik dan sistem umpan balik yang adaptif. Alat ini dilengkapi dengan sensor yang mampu mendeteksi keberadaan perangkat tongkat tersebut. Sensor ini mengirimkan data ke prosesor kecil yang kemudian menerjemahkan data tersebut menjadi getaran yang menghasilkan suara pada tongkat tersebut. Panti Tunanetra adalah lembaga sosial yang menyediakan layanan pendidikan, pelatihan, dan rehabilitasi bagi anak-anak tunanetra sebagai bagian dari kelompok anak berkebutuhan khusus. Di panti ini, anak-anak tidak hanya mendapatkan pendidikan formal, tapi juga pelatihan keterampilan hidup dan penggunaan alat bantu adaptif untuk mendukung kemandirian mereka dalam aktivitas sehari-hari. Penelitian mengenai implementasi bel tongkat tunanetra di lingkungan anak tunanetra menunjukkan hasil positif. Anak-anak mampu mendeteksi letak tongkat mereka tanpa bingung harus mencari ke arah mana. Karena bel tongkat tunanetra ini dilengkapi dengan fitur getaran yang menghasilkan bunyi saat remote-nya ditekan, sehingga anak bisa mendeteksi letak tongkat mereka berdasarkan suara yang dihasilkan dari bel tersebut. Selanjutnya itu ada prosedur pembuatan. Dalam prosedur pembuatan ini kami memiliki 3 tahapan, yaitu yang pertama perancangan. Pada perancangan ini terdapat beberapa kegiatan, yaitu yang pertama pemilihan siswa untuk dibuatkan produk, itu memakan waktu lebih kurang 3 hari. Selanjutnya observasi kebutuhan siswa tunanetra memakan waktu 1 hari. Pembuatan gambaran awal produk berdasarkan kebutuhan siswa itu membutuhkan waktu lebih kurang 3 hari. Pembuatan sketsa kasar produk berdasarkan kebutuhan siswa itu membutuhkan lebih kurang 4 hari. Selanjutnya itu pencarian pihak ketiga. Untuk membantu kami dalam pembuatan alat ini itu membutuhkan waktu lebih kurang 10 hari karena kami sedikit kesulitan untuk mencari pihak ketiga ini. Selanjutnya yang terakhir ada diskusi dengan pihak ketiga mengenai produk, itu makan waktu lebih kurang 1 hari. Yang kedua itu ada proses pembuatan produk. Dalam proses pembuatan produk ini kegiatan kami itu yang pertama ada perancangan bentuk produk 3D produk, itu makan waktu lebih kurang 3 hari. Selanjutnya itu ada pemrograman dari produk kami, itu makan waktu lebih kurang 5 hari. Selanjutnya yaitu pembuatan produk dari bentuk 3D ke bentuk nyata, itu lebih kurang 2 hari. Dan yang terakhir ada merakit seluruh bagian dari produk, itu makan waktu lebih kurang 5 hari. Yang terakhir yaitu ada finishing. Finishing itu yang pertama ada memastikan seluruh sistem dapat berfungsi, itu makan waktu lebih kurang 1 hari. Percobaan alat kepada anak yang ditargetkan itu makan waktu lebih kurang 3 hari karena beberapa kali kami datang ke panti itu anak yang
kami targetkan tidak ada. Selanjutnya itu ada estimasi dana. Estimasi dana itu kami memerlukan komponen material. Yang pertama itu ada WMOS. Itu kami membutuhkan 2 buah dengan harga satuannya 27.000 sehingga totalnya menjadi 54.000. Selanjutnya ada NRF 433 MHZ. Itu jumlahnya 1, harga satuannya 20.000. Selanjutnya ada buzzer, kami membutuhkan 2 dengan harga satuan 5.000 dan totalnya menjadi 10.000. Selanjutnya ada baterai, kami membutuhkan 2 dengan harga satuannya lebih kurang 3.000 sehingga kami membutuhkan dananya itu 6.000. Selanjutnya ada modul cas, kami membutuhkan 2 dengan harga satuannya 20.000 dengan totalnya menjadi 40.000. Selanjutnya itu ada LED, yang mana kami membutuhkannya 2 buah dengan harga satuan 4.000 dan totalnya menjadi 8.000. Yang berikutnya itu ada switch, kami membutuhkannya hanya 1 dengan harga satuannya 2.000. Kemudian ada PCB dot, itu kami membutuhkannya 1 dengan harga satuannya 5.000. Dan ada box rangkaian, itu kami membutuhkannya 2 dengan harga satuannya 15 sehingga totalnya menjadi 30.000. Yang selanjutnya itu ada ucapan terima kasih kami kepada pihak ketiga karena sudah membantu. Itu kami mengeluarkan dana lebih kurang 300.000. Yang terakhir ada biaya tak terduga seperti apabila alat kami ada kendala sehingga kami harus mengeluarkan biaya kembali. Itu kami mengeluarkan lebih kurang 200.000. Sehingga total yang kami keluarkan untuk membuat alat ini lebih kurang 688.000. Oke, selanjutnya itu ada analisis penggunaan teknologi adaptif dan asistif. Alat bel tongkat tunanetra ini dirancang sebagai teknologi adaptif dan asistif yang sederhana namun efektif untuk meningkatkan kemandirian anak tunanetra dalam aktivitas sehari-hari, khususnya saat mencari keberadaan tongkat mereka. Penggunaannya sangat intuitif, yaitu yang pertama penempatan. Anak tunanetra atau pendamping meletakkan bel di bagian atas tongkat dan meletakkan remote-nya pada saku baju ataupun dapat dikalungkan. Yang kedua itu ada pengaktifan. Saklar alat dan remote dihidupkan. Selanjutnya pencarian tongkat. Pendamping meletakkan tongkat pada tempat yang tidak dapat dijangkau. Kemudian umpan balik audio. Saat anak menekan tombol pada remote, alat atau bel pada tongkat akan berbunyi dan anak dapat mencari keberadaan tongkatnya berdasarkan asal suaranya. Dengan demikian, teknologi ini secara real-time memberikan informasi audio yang menggantikan informasi visual yang tidak dapat diakses oleh anak tunanetra, memungkinkan mereka untuk melakukan tugas secara mandiri. Selanjutnya itu ada kelebihan dan kekurangan teknologi yang digunakan. Yang pertama itu kelebihan dari alat kami itu bel tongkat tunanetra. Yang pertama memudahkan penemuan tongkat. Fitur bel yang menyala dan berbunyi saat remote ditekan sangat membantu pengguna atau pendamping dalam menemukan tongkat yang hilang atau terselip, sehingga mengurangi resiko kehilangan alat bantu penting ini. Selanjutnya ada meningkatkan kemandirian. Dengan kemampuan mendeteksi keberadaan tongkat secara cepat, pengguna tunanetra dapat lebih mandiri tanpa harus bergantung pada orang lain untuk mencari tongkatnya. Selanjutnya ada respon cepat. Sistem remote memiliki waktu respon yang sangat singkat, sehingga bel menyala hampir secara instan saat tombol remote ditekan, sehingga efisiensi mencari tongkat menjadi meningkat. Yang kedua itu kekurangan bel tongkat tunanetra, yaitu yang pertama ketergantungan pada remote. Jika remote hilang atau baterainya habis, fitur pencarian tongkat menjadi tidak berfungsi. Yang kedua ada keterbatasan jangkauan jarak. Karena jangkauan jarak jauh biasanya terbatas sehingga pencarian hanya efektif dalam radius tertentu yang kurang membantu jika tongkat hilang di lokasi yang jauh. Selanjutnya ada konsumsi daya. Fitur bel dan remote control memerlukan sumber daya tambahan sehingga baterai tongkat harus sering diisi ulang agar fungsi pencarian tetap optimal. Yang terakhir ada potensi gangguan suara. Suara bel yang menyala bisa kurang terdengar di lingkungan yang bising, sehingga pencarian tongkat bisa menjadi kurang efektif dalam kondisi tertentu. Mungkin sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Nurul Hanafianita. Selanjutnya pada bab 4 yaitu penutup, yaitu yang akan saya jelaskan pada kesimpulan alat bel tongkat tunanetra yang dikembangkan ini terbukti menjadi teknologi adaptif dan asistif yang efektif dan sederhana untuk membantu anak tunanetra dalam menemukan tongkatnya saat ia kehilangan ataupun saat tongkatnya terselip. Melalui perancangan yang berfokus pada kebutuhan pengguna, alat ini berhasil menjawab rumusan masalah mengenai perancangan alat
alat bel tongkat tunanetra yang sederhana, murah, dan efektif, serta cara kerjanya yang memberikan sinyal audio ataupun suara saat remote ditekan jika anak kehilangan tongkatnya. Keberadaan alat ini secara signifikan meningkatkan kemandirian anak tunanetra dan menumbuhkan rasa percaya diri mereka dalam menjalani kegiatan sehari-hari serta menjadikannya mudah digunakan dan aman. Perbaikan pada final seperti penambahan jarak sensor agar alat tetap dapat berbunyi saat berada dalam radius yang lumayan jauh dan mendukung dan terdapat penghalang, menjadikan temuan ini sangat menjanjikan untuk mendukung pendidikan inklusif. Eh, Baiklah, mungkin hanya sekian dari hasil presentasi dari kelompok 4 yang dengan rancangan alat membuat bel tunanetra. Di sini sebelum kami menutup Zoom, kami akan menampilkan uji coba kepada anak tunanetra.
Baiklah, teman dan bapak sekalian, mungkin hanya itu hasil presentasi dan penampilan video kami. Mungkin kalau ada kata-kata dan salah dalam pemaparan presentasi dan video, kami mohon maaf. Baiklah, kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.